Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan. Wa amma ma'nahu fil istilahi fahuwa ma dzakarahu al-muallifu biqaulihi taghyiru awakhiril kalim ila akhir. Adapun maknanya secara istilah adalah apa yang telah disebutkan oleh muallif dengan perkataannya perubahan akhir-akhir kata sampai selesai. Kita pelajari apa maksud dari perubahan akhir-akhir kata. Wal maqsudu min taghyiri awakhiril kalim taghyiru ahwali awakhiril kalim. Yang dimaksud dari perubahan akhir kata adalah perubahan keadaan akhir kata. Diulang, bahwa yang dimaksud dari perubahan akhir kata adalah perubahan keadaan akhir kata. Akan jelas setelah selesai pelajaran insyaallah. Wala yuqalu an yurada taghyiru nafsil awakhir. Dan tidak difahami bahwa yang dimaksud adalah perubahan zat akhirnya, zat akhir dari kata itu. Fa inna akhiral kalimati nafsahu la yataghayyar. Karena sesungguhnya akhir dari sebuah kata, nafsahu yaitu hurufnya, akhir sebuah kata, huruf akhir sebuah kata, la yataghayyar, tidak berubah. Wa taghyiru ahwali awakhiril kalimah ibaratun an tahawuliha min ar-raf'i ila nasbi awil jarri. Dan perubahan keadaan akhir kata, ibaratun adalah ungkapan an tahawuliha, dari bergesernya, minar raf'i dari rafa menjadi nasab atau menjadi jar. Ya, bahwasanya perubahan keadaan akhir kata itu adalah sebuah ungkapan dari pergeseran keadaan dia yang awalnya adalah rafa berubah menjadi nasab atau berubah menjadi jar. Jadi yang dimaksud perubahan keadaan akhir kata itu perubahan dari rafa menjadi nasab menjadi jar. Sampai di sini dipahami bahwa pertama, yang berubah itu bukan huruf akhirnya, bukan huruf akhir sebuah kata. Yang berubah adalah keadaan akhir kata. Perubahan keadaan akhir kata itu maksudnya perubahan dari rafa yang berharokat dhammah berubah menjadi nasab yang berharokat fathah atau berubah menjadi jar yang berharokat kasrah. Hakikatan atau hukman, baik secara hakikat atau secara hukum. Ini nanti dibahas nanti. Wa yakunu hadha tahawul bisababi taghyiri al-awamil. Dan pergeseran ini terjadi disebabkan perubahan amil-amil. Min amilin yaqtadir raf'a 'ala al-fa'iliyah aw nahwiha. Dari amil yang menuntut agar isim itu menjadi rafa sebagai fa'il
atau yang lainnya. Illa akhara yaqtadi nasba 'alal maf'uliyah aw nahwiha. Berubah amilnya menjadi amil yang lain yang menuntut nasab sebagai maf'ul bih atau yang lainnya wa halu majarra. Sampai demikian juga jar. Ya. Sekali lagi diulang, maksud dari alinea ini yang pertama bahwa perubahan akhir kata ini yang dimaksud adalah perubahan keadaan akhir kata. Satu. Yang kedua, perubahan keadaan akhir kata adalah perubahan dari rofa yang berharokat dhammah menjadi nasab yang berharokat fathah menjadi majrur atau jar yang berharokat kasroh. Ketiga, yang menjadikan sebuah isim itu berubah dari marfu atau rofa menjadi nasab atau menjadi jar itu adalah karena perubahan amil. Amil yang pertama menuntut agar dia menjadi marfu atau rofa. Kemudian kalau berganti menjadi sebuah amil yang menuntut mansub, nasab, yaitu dia harus sebagai maf'ul bih, maka dia harus mansub. Atau amil yang menuntut dia menjadi majrur berharokat kasroh. Masalan hadara Muhammadun fa Muhammadun marfu'un li'annahu maf'ulun li'amilin yaqtadi raf'a 'ala al-fa'iliyati. Contohnya hadara Muhammadun, maka Muhammad marfu, harokatnya dhammah karena dia adalah maf'ul dari sebuah amil yang menuntut rafa sebagai agar Muhammad itu agar dia menjadi fa'il. Wa hadzal amil huwa hadara, dan amil ini adalah hadara. Jadi hadara Muhammadun, Muhammad ini marfu kenapa? Karena dia dituntut oleh hadara. Hadara ini yang namanya amil. Hadara ini kata kerja yang berarti telah hadir. Karena dia kata kerja, dia menuntut harus ada yang bekerja. Yang bekerja kata setelahnya yaitu Muhammad. Maka Muhammad harus menjadi pekerja atau fa'il. Fa'il harus marfu. Marfu harokatnya dhammah. Namun apabila dikatakan ra'aitu Muhammadan, taghayyara halu akhiri Muhammad ila nasab li taghayyuril amili bi amilin akhar yaqtadi nasba wa huwa ra'aitu. Ya, kalau ra'aitu Muhammadan, berubahlah keadaan akhir Muhammad menjadi nasab, yaitu berharokat fathah. Karena apa? Karena berubahnya amil dengan amil yang menuntut dengan amil lain yang menuntut nasab, yaitu ra'aitu. Ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu itu terdiri dari ra'a yang bermakna melihat, tu aku. Aku melihat. Aku melihat ini sudah terdiri dari kata kerja dan pelaku. Maka dia menuntut objek. Maka kata setelahnya yaitu kata Muhammad berubahlah kedudukannya, dia dituntut harus menjadi objek. Dalam bahasa Arab namanya maf'ul bih. Karena dia maf'ul bih, maka dia harus nasab. Karena kalau nasab dia harus fathah, maka dibaca ra'aitu Muhammadan. Enggak boleh dibaca ra'aitu Muhammadun karena dia bukan pelaku, tapi dia maf'ul bih. Sedangkan pada contoh yang pertama, hadara Muhammadun, Muhammad ini sebagai pelaku. Pelaku harus dhammah. Kalau ra'aitu Muhammadan sebagai maf'ul atau objek, dia harus fathah. Pada contoh yang ketiga, haditu bi Muhammadin. Haditu bi Muhammadin.
Pada kata Muhammad, hadhi itu aku menemukan Muhammad. Kata Muhammad diawali dengan huruf ba. Huruf ba ini namanya huruf jar, yang menuntut kata setelahnya harus majrur. Majrur berharokat kasroh. Maka wa idza ta'ammalta fi hadhil amsilah dhuhara laka anna akhiral kalimati wa huwa dal min Muhammad la yataghayyar. Maka apabila engkau perhatikan dari contoh-contoh ini, tampaklah oleh kalian, tampaklah olehmu, jelaslah olehmu bahwa akhir sebuah kata yaitu dal pada kata Muhammad la yataghayyar, lam yataghayyar, tidak berubah. Wa anal ladzi taghayyara huwa ahwalu akhiriha. Dan adapun yang berubah adalah keadaan akhirnya. Fa innaka tarahu marfu'an fil misalil awal, bahwasanya engkau melihat marfu'an, yaitu berharokat dhammah pada contoh yang pertama, yaitu hadara Muhammadun, wa mansuban, dan mansub pada contoh ra'aitu Muhammadan dengan harokat fathah, fil misalis sani pada contoh yang kedua, wa majruron, dan majrur yaitu hadhitu bi Muhammadin harokat kasrah fil misalis sani, fil misalis salis, dari contoh yang ketiga. Mudah-mudahan bisa difahami. Barakallahu fiikum.